Teknologi dianggap sebagai mesin yang sempurna untuk mengatur produksi dan distribusi barang. Namun, realitanya tidak semua berjalan ideal. Ada kalanya, pasar gagal menjalankan fungsinya. Dan inilah yang kita sebut sebagai kegagalan pasar. Dalam video ini, kita akan membahas penyebab, dampak, dan solusi dari kegagalan pasar. Kegagalan pasar adalah kondisi di mana mekanisme pasar tidak mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan output pasar yang tersedia. Selanjutnya merupakan kegagalan pasar menurut Paul Samuelson dan William Nordhaus dalam bukunya Economics. Kegagalan pasar terjadi karena 3 penyebab utama, yaitu eksternalitas, barang publik, dan ketidaksempurnaan kompetisi. Yang dimaksud dengan eksternalitas merupakan dampak aktivitas ekonomi yang dirasakan pihak lain tanpa kompensasi. Misalnya, pabrik yang mencemari udara tanpa menanggung biaya kerusakan lingkungan. Eksternalitas negatif ini membuat pasar gagal menghitung biaya sosial sebenarnya. Selanjutnya yaitu barang publik. Barang seperti jalan umum atau lampu jalan yang bersifat non-rival dan non-excludable. Artinya, semua orang bisa menikmatinya tanpa mengurangi hak orang lain. Pasar swasta enggan menyediakannya karena sulit menarik keuntungan langsung. Akibatnya, terjadi kekurangan pasokan. Yang ketiga merupakan ketidaksempurnaan pasar atau ketidaksempurnaan kompetisi, seperti monopoli dan oligopoli. Ketika hanya sedikit perusahaan menguasai pasar, mereka bisa menetapkan harga tinggi dan mengurangi inovasi. Ini akan merugikan konsumen dan menghambat efisiensi ekonomi. Lalu, apa saja penyebab utama kegagalan pasar? Ada 5 faktor penting. Yang pertama, yaitu eksternalitas. Eksternalitas terjadi ketika tindakan suatu pihak mempengaruhi kesejahteraan pihak lain tanpa kompensasi. Contoh eksternalitas negatif adalah polusi udara dari industri yang merugikan masyarakat. Sedangkan eksternalitas positif, misalnya saat seseorang divaksinasi, sehingga memberi perlindungan tidak langsung kepada orang lain. Kedua adalah barang publik. Barang publik memiliki 2 karakteristik utama, yaitu non-rivalitas dan non-eksklusivitas. Ini berarti satu orang menggunakannya tidak mengurangi manfaat orang lain, dan sulit mencegah orang lain untuk menikmatinya. Karena tidak ada intensif bagi individu untuk membayar, pasar biasanya gagal menyediakan barang publik secara memadai. Yang ketiga adalah ketidaksempurnaan informasi. Dalam banyaknya transaksi, pembeli atau penjual tidak memiliki informasi yang sempurna. Misalnya, pembeli mobil bekas mungkin tidak mengetahui kerusakan tersembunyi. Ketidaksembunyian informasi ini dapat menyebabkan kegagalan pasar melalui masalah seleksi yang merugikan atau perilaku oportunistik. Yang keempat adalah kekuatan pasar. Saat satu atau beberapa perusahaan menguasai pasar, mereka dapat memanipulasi harga dan mengurangi efisiensi pasar. Monopoli atau kartel membuat harga lebih tinggi dari biaya produksi, menyebabkan konsumen dirugikan. Yang terakhir, yaitu ketimpangan distribusi pendapatan. Pasar bebas sering memperparah kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Ketidakadilan ini menyebabkan ketegangan sosial dan mengurangi kesejahteraan secara keseluruhan. Selanjutnya, dampak kegagalan pasar. Kegagalan pasar berdampak luas terhadap ekonomi dan sosial. Beberapa dampaknya antara lain, yang pertama, inefisiensi alokasi sumber daya. Yang kedua, meningkatnya ketidakadilan sosial. Yang ketiga, kerusakan lingkungan akibat eksternalitas negatif. Yang keempat, menurunnya kesejahteraan masyarakat. Jika dibiarkan, kegagalan pasar bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi dan memicu ketidakstabilan. Bagian 4. Solusi mengatasi kegagalan pasar. Untuk mengatasi kegagalan pasar, berbagai solusi yang dapat ditempuh.
Yang pertama, melalui intervensi pemerintah seperti pengenaan pajak Gregorian untuk eksternalitas negatif, misalnya pajak karbon untuk mengurangi polusi, lalu subsidi untuk eksternalitas positif seperti subsidi pendidikan dan vaksinasi. Penyediaan langsung pada publik oleh negara seperti jalan, jembatan, dan layanan kesehatan umum. Kedua, melalui regulasi dan legislasi seperti regulasi anti-monopoli untuk mencegah dominasi pasar, kewajiban transparansi informasi dalam transaksi ekonomi. Ketiga, melalui pemberdayaan hak properti dan negosiasi privat seperti yang dijelaskan dalam Teorema Clause. Dengan hak properti yang jelas dan biaya transaksi yang rendah, eksternalitas dapat diatasi melalui negosiasi antar individu. Maka dapat disimpulkan, kegagalan pasar menunjukkan bahwa pasar tidak selalu mampu beroperasi secara sempurna. Intervensi yang tepat, baik melalui regulasi maupun insentif ekonomi diperlukan untuk menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan sosial. Memahami kegagalan pasar membantu kita merancang kebijakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih.